Kalau lu lahir di negara Indonesia, rata-rata IQ lu cuma 70 atau 80-an. Tergantung survei mana yang lu percaya. Dan ini pun terefleksikan dari konten-konten yang viral di dunia maya. Dan juga komentar-komentar netizen. Konten edukasi bisa dibilang sesuatu yang tidak populer di negara ini. Dan ngomong apa adanya, mayoritas dari kita semua masih percaya dengan kata privilege. Bukan berarti gue menyangkal kata privilege, yes privilege itu nyata. Tapi mayoritas dari kita sebagai kesatuan negara, kalau misalnya lu mau sukses dimana pada umumnya ngomongin ambisi finansial, yes lu harus punya privilege. Dan gue yakin kalian semua setuju sama pernyataan gue barusan. Kalau misalnya kagak ada privilege, mana bisa sukses bro. Tapi apa perasaan lu pada kalau misalkan gue kasih tau ke lu, kalian yang IQ-nya 70-80an ini, bisa aja lo guys, kalian itu menciptakan privilege. Hayo, sekarang agak kaget kan? Berasa, waduh berat juga nih. Waduh seriusan lu bro, gue jadi gak punya alasan lagi dong. Karena banyak kan dari kalian yang kagak mau beraksi apapun karena kalian berasa bahwa kalian tuh gak punya privilege. Biasanya alasan-alasannya bilangnya gue mah kagak hoki, gue mah gak punya ordal, gue bukan berangkat dari keluarga yang berada. Dan itu semua dibungkus ke satu kata yang namanya privilege kan. Kalian berasa gak punya privilege. Tapi ternyata kalian itu bisa loh menciptakan privilege. Kalian bisa mengakuisisi privilege. Kalian bisa membuat privilege. So itu yang gue bakal bahas di video ini, dimana gue dapetin inspirasi untuk bikin video ini dari tweetnya Naval, dimana sebenarnya di dunia ini ada 4 tipe privilege. Dan sebenarnya kalian tuh bisa mengakuisisi privilege. Pertama adalah namanya blind privilege. Di sini yang kesukaannya masyarakat Indonesia nih, dimana privilege-nya buta, kagak mandang bulu kan ya. Pokoknya mendadak hoki aja nih. Entah gimana caranya semesta berjalan, orang itu dari lahir sudah berada, berkecukupan. Kayak seakan-akan itu sangat random banget kan. Dan itu yang kagak bisa kita kontrol. Analogi paling simpelnya adalah like kita menang lotre, menang undian. Itu kan sesuatu yang bener buta banget nih, kayak chancesnya berapa sih gitu. Dan bener-bener kagak ada rasional di balik privilege tersebut. Kebanyakan orang berhenti di sini bahwa kalau misalkan gue udah nggak punya blind privilege ini, gue udah kagak hoki, gue kagak datang dari keluarga yang berada, ya udah gue nggak layak untuk sukses, gue nggak mungkin bisa sukses. Ya karena gue dilahirkan seperti ini gitu. Ini penyakit paling umum di antara semua orang-orang gitu. Mereka menyalahkan keadaan. Mereka menyalahkan sesuatu nature, sesuatu hukum alam yang mereka berasa udah kayak gini mau diapain gitu loh. Semesta udah pengennya gue gagal bro. Nah di sana adalah kalian punya masalah. Tapi gue berasa ini sesuatu yang umum. Jadi jangan patah semangat dulu buat kalian yang di sini yang beneran pengen belajar. Blind privilege ini bener-bener pas awal banget nih. Jadi kalau misalnya ini ngomongin umur ya, jadi contoh kita ngomong 0-80 tahun gitu ya. Namanya blind privilege ini mungkin awal-awal bakal ngebantu banget kalian. Sampai mungkin umur 20-25 lah. Yes, kalian di sini yang tidak mempunyai privilege bakal susah. Tapi setelah kalian itu udah makin berumur, akan ada sesuatu guys. Di umur 20-an ini sampai umur 30-an, 40-an, ini ada tipe kedua privilege yang gue bakal sajikan. Yaitu namanya bukan blind, tapi motion. Apa maksudnya motion privilege? Jadi kita yang tidak mempunyai privilege di bagian sini, ini kan yang tipe 1 kan ya. Yang blind privilege, buta. Nah, di bagian sini kita tuh bisa, yang namanya motion privilege. Ini bisa diakuisisi, ini bisa dibuat, ini bisa diciptakan. Apa maksudnya motion? Adalah saat kalian itu bergerak terus, beraksi terus, sampai akhirnya kalian bisa mendapatkan suatu hal yang bener-bener kayaknya luar biasa banget, kayak semesta tuh akhirnya tuh percaya sama kalian. Dan kalian dikasih sama semesta. Buat analoginya kalian itu dapat, mungkin gue bisa ngomongin layaknya kita itu coba olahraga main basket. Kalian pasti tahu lah ya olahraga basket, dimana kalian itu harus melempar bola basket ke suatu ring. Dimana kalau misalnya kalian belum pernah main, probabilitas kalian untuk bisa langsung masuk sangat kecil.
Dimana itu tipe 1 tuh. Mungkin aja ada orang yang mendadak benar-benar secara lahirnya sangat bagus, tingginya luar biasa, tenaganya luar biasa juga, dan bisa langsung masuk. Mungkin aja tipe 1, tapi kan kita ngobrolin tipe 1. Kita lagi ngobrolin tipe kedua. Dimana kalian itu walaupun pertama kagak masuk, kalian kagak nyerah. Kalian beraksi terus aja. Kalian iterasi terus. Kalian merasa, oh gua tuh shootnya ternyata kayak gini salah, kayak gitu salah. Yang bener kayak gimana ya? Yang penting adalah kalian itu mikirnya long term. Kalian percobaan 1, percobaan 10 kalian itu gagal, kalian gak masalah. Karena kalian tahu, kalau misalnya kalian tetap bisa main terus, pada akhirnya bisa juga masuk. Nah itu adalah tipe kedua punya privilege, yaitu motion privilege. Jadi simpelnya, as long lu mau melakukan suatu kuantitas, lu bener-bener hustling banget, menggerakkan semua energi lu ke suatu aktivitas, di aktivitas tersebut akan ada suatu masa akhirnya lu dapat suatu privilege. Kalau misalkan analogi olahraga ya agak kagak masuk sama kalian, kita ngomongin mungkin analogi di perusahaan-perusahaan pada umumnya. Kalian berasa, aduh kok gue kerjaannya kagak dinotis terus ya sama gue punya bos, gak pernah dipuji segala macem. Kalian kerjain terus gitu kan ya, as long kalian kagak resign ataupun kalian dipecat, pokoknya bisa kerja terus kan ya. Akan ada suatu saat, contoh kita lagi outing lah, lagi makan di kantin lah, mendadak ngobrol sama bosnya kita, dan bosnya kita itu mendadak berasa bahwa, wah nih orang tuh niat banget nih orang nih hidden gems, nih orang nih punya potensi luar biasa, dan akhirnya kalian mendapatkan promosi yang kalian inginkan. Kalau misalkan kalian masih belum dapat analogi tersebut, mungkin yang benar-benar relevan banget di dunia maya inilah. Kita ngomongin orang bikin konten. Ada sekian banyak orang bikin konten kan di dunia maya ini. Kenapa bisa aja ada Agus Leo Halim muncul di kalian punya homepage, muncul di FYP-nya kalian? Kenapa? Karena cuma ada satu fakta, bahwa gua gak berhenti nge-shoot. Gua kagak berhenti produksi konten. Kalau misalnya kalian kagak tahu, gua itu pertama kali nge-YouTube, itu gua komit ke diri gua pokoknya 100 video dulu. Gua percaya kuantitas bikin kualitas. Dimana gue kagak bisa mendatangkan kualitas gitu aja. Gue gak bisa juga mengkontrol apa yang gue kagak bisa kontrol. Views, subscribers, gue kagak bisa kontrol itu semua. Yang bisa gue kontrol apa sih? Outputnya kan. Nah jadi gue pokoknya produksi terus aja nih. Dimana gue komitnya 100 video. Dan akhirnya di video ke-67 gue berhasil mendapatkan sesuatu yang eksponensial. Gue berhasil mengakuisisi motion privilege ini. Hanya dengan fakta bahwa gue kagak berhenti. Tipe berikutnya yang kalian bisa akuisisi privilege-nya adalah tipe privilege yang bahasa kerennya itu adalah awareness privilege. Di sini menariknya, kalian itu kan udah akuisisi gila-gilaan nih. Kalian itu kan di tipe kedua tuh kan kalian kuantitasnya luar biasa kan. Kalian pokoknya hustling terus energinya kalian pokoknya gue kerjain apa yang gue bisa. Kalian pokoknya kontrol apa yang kalian bisa kontrol gitu kan. Nah di tipe ketiga ini yang akhirnya bisa bikin kalian makin kenceng lagi, makin eksponensial lagi di umur 30-an atau 40-an pada umumnya, kalian itu udah tahu, kalian itu mempunyai suatu keterampilan bahwa ini tuh agak mirip ya, kejadian ini kayak agak mirip deh sama kejadian waktu itu. Karena kalian itu kerjanya luar biasa di umur 20-30-an ini, kan kalian udah mempunyai suatu kecerdasan, suatu awareness bahwa kemarin itu gue ngelakuin ini dan hasilnya seperti ini. Gue ngelakuin A dan hasilnya B. Dan sekarang gue ngeliat ada suatu aktivitas yang kayak gue dulu kerjain nih A nih. Hasilnya kayaknya B juga nih. Yang ngomong simpelnya, lu udah ngerti kata-kata momentum. Lu tahu nih, wah kayaknya bentar lagi industri digital produk bakal booming nih di Indonesia. Gue kerjain deh. Karena lu bisa berpikir seperti itu, mempunyai rasional seperti itu, atau bahasa paling kasar bahasa netizennya adalah cocok logi seperti itu, lu akhirnya mendapatkan privilege awareness. Akhirnya lu dapat break yang lu inginkan, lu dapat breakthrough-nya, lu dapat lotrenya, karena fakta bahwa lu aware sama momentum tersebut. Dan ini menurut gue butuh kesabaran yang sangat tinggi. Karena pada umumnya orang-orang berasa ketinggalan, berasa ya udahlah, gue udah ketinggalan. Ngapain gue ikut-ikutan, udah ketinggalan bro gitu kan ya. Tapi orang-orang pintar kagak biarin dia punya ketinggalan jadi ketinggalan gitu aja.
dia mencoba merasionalkan, mencocok logikan, itu kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Fungsinya apa? Untuk kalian akhirnya mempunyai studi kasus, nanti di kemudian hari ada suatu event, suatu aktivitas yang kalian berasa agak mirip, kalian bisa bergerak. Kalian sudah punya data di masa lalunya. Walaupun jelas ya kagak langsung selalu sukses, tapi at least setidaknya kalian itu mempunyai data di masa lalu untuk merasionalkan kalian punya langkah selanjutnya. Buat kalian yang masih kagak kebayang, mungkin gue kasih suatu studi kasus The Rise of Social Media ya. Kan orang-orang pada bilang dulu itu ada yang namanya MySpace, ya kan? Ada yang namanya Friendster, ada yang namanya Facebook. Muncullah Instagram, muncullah Snapchat, muncullah TikTok. Nah ini kan semua momentum kan. Oh ada tren ini, ada tren ini, ada tren ini, ada tren ini. Nah orang-orang yang bisa merasionalkan momentum-momentum ini, begitu ada suatu momentum yang menurut dia mirip-mirip, dia bakal berasa, wah gue harus ikutan sebelum gue ketinggalan lagi. Nah itu adalah saat kalian tuh mengakuisisi privilege dari kalian punya hustle dan energi yang kalian kerjakan di tipe kedua. Di tipe kedua kasarnya masih bisa hoki aja gitu. Karena sesederhana kalian itu kagak nyerah di umur 20-an 30-an. Pokoknya gue kerja, gue pokoknya energi gue pokoknya selalu ekstrim. Gue kontrol apa yang gue bisa kontrol. Nah pas kalian umur 30-an terus menuju 40, nah di sini nih kalian bisa punya suatu timing, suatu waktu yang kalian akhirnya ngerti ini momentum. Gue harus ikutan ke sana. Dan orang-orang bakal berasa anjrit, dia sih hoki aja tuh, privilege tuh. Padahal dia tuh udah punya keterampilan luar biasa. Dia tuh udah mempunyai suatu pandangan berbeda dibandingkan orang-orang yang lain. Kenapa? Karena sekali lagi, dia udah ngerti. Dia punya pengalaman di umur 20-an, 30-an. Begitu udah 40-an dia berasa, ini kurang lebih ini sama nih kayak yang sebelumnya nih. Antara gue jadi produsen atau gue jadi konsumen. Kalau itu masih terlalu abstrak, mungkin gue coba kasih analogi lainnya adalah pasar saham kali ya. Apalagi privilege kan sering terasosiasikan dengan kata uang kan, kekayaan. Jadi gue kasih analogi contoh saham lah. Kalian notice kan kayak, wah ini ada pattern ini, pattern itu, pattern ini, pattern itu gitu. Nah itu kan jadi kalian punya indikator kan. Data di masa lalu yang harapannya memperbesar kemungkinan aktivitas kalian di masa depan menjadi benar. So kurang lebih seperti itu. Itu adalah yang namanya awareness privilege. Terakhir ya menurut gue yang benar-benar paling susah diakuisisi, tapi kalau misalkan kalian itu bisa akhirnya mengakuisisi tipe keempat ini, menurut gue lu benar-benar eksponensialnya luar biasa. Ini adalah dewa privilege, dimana yang ngomong kerennya unique privilege. Jadi kan kita ngomongin yang satu itu kagak bisa dikontrol. Dua udah bener terkontrol banget. Tiga lu udah ngerti baca momentum. Keempat karena lu tuh beda sendiri. Lu ada diri lu sendiri. Lu tahu bahwa lu itu mempunyai kemampuan keterampilan yang berbeda dari semua orang lain. Lu berasa lu adalah si sapi ungu. Di sini lu tuh udah kayak seakan-akan lu magnetnya. Luck ini, privilege ini yang bakal datang ke diri lu. Gue tahu. Kayak terkesan kayak abstrak banget bro. Kayak nih gue lagi masuk ke suatu buku The Secret segala macem. Kayak lu ngomongin yang hantah berantah gak ada sesuatu yang konkret. Gue tahu susah untuk dijelasin. Tapi coba dengerin gue dulu. Lu kalau misalkan di sini cuma jago editing doang gitu kan. Di sini lu cuma jago editing. Ya berarti semua privilege-nya lu akan berhubungan dengan editing kan. Tapi kalau misalnya lu ada keterampilan lain, contoh selain editing foto, lu bisa editing videografi gitu kan ya, contoh. Selain editing videografi, lu ternyata jago cerita. Contoh doang. Nah di sini, privilege kan beda. Kebayang kan poinnya gue, kenapa gue bilang ini unique privilege. Dan gak cuma keterampilan, kita bisa ngomongin lu punya hobi lah, lu punya lifestyle. Ini semua bakal berinteraksi sama lu punya keterampilan yang gue bilang di poin 2 sama poin 3. Itu semua tuh akan overlapping. Saat ini semua udah overlapping, lu bakal jadi magnet. Jadi kita ngomongin hoki, kesempatan, ordal, apapun lah bahasa-bahasa yang lu berasa ada di kamusnya lu. Itu semua guys, kalau misalnya lu udah dapet tipe keempat ini, itu saat lu jadi eksponensial. Karena lu tuh unik. Dan ini gue gak mau ngomongin kayak seakan-akan harus jadi content creator terus harus punya personal brand segala macam ya guys ya. Karena menurut gue personal brand itu dari dulu udah ada. Cuma zaman dulu bahasa kasarnya adalah reputasi. Reputasinya sekarang reputasi online.
Yes, kalau misalkan lu bisa ada personal brand jelasnya bagus. Karena kan kita ngomongin di media sosial ini orang-orang masih pengen tahu dulu lu siapa. Gue ngerti. Tapi gue pengen kasih tahu fundamentalnya. Lu punya keterampilan ini semua, kalau misalkan lu bisa nikahin ke hal-hal yang baru seperti lu punya hobi, lu punya lifestyle dan keterampilan-keterampilan lainnya, lu bisa stacking ini semua. Nah, lu punya privilege tuh beda banget gitu loh dibandingkan orang-orang yang cuma punya satu kemampuan doang. Jadi buat kalian yang masih berasa gak punya privilege saat lu pada nonton ini, sekarang gue tantang lu pada coba cari keterampilan lain yang gampang untuk lu pada akuisisi. Contoh paling simpel menurut gue, satu keterampilan yang menurut gue semua orang bisa akuisisi, menulis. Cobalah belajar menulis. Coba lu kalau misalkan sekarang sebelum lu presentasi, bukannya lu presentasi cuma ngemeng doang, ada visual-visual, lu coba tulis apa yang lu pengen ngomongin. Kalau misalnya lu kagak presentasi, apalagi bro? Oke, simple, kita ngomongin besok deh. Abis lu nonton video ini, besok lu mau kerjain apa? Coba lu breakdownin satu-satu. Jam 7 sampai jam 8 ngapain? Jam 8 sampai 9 ngapain? 10 sampai 11 ngapain? 12 sampai 1 ngapain? 1 sampai 3 ngapain? Coba aja mempunyai kebiasaan untuk menulis. Akuisisi habit tersebut. Lu stacking terus aja. Karena sekali lagi, poinnya gue, lu kalau misalnya cuma punya satu dimensi tok, ya lu punya privilege cuma di sana-sana aja dong. Masuk di akal kan ya? Lu kalau misalnya mau ke tipe keempat ini yang dewanya privilege, saat lu jadi magnet ini, lu harus punya banyak keterampilan. Lu harus punya banyak dimensi. Buat kalian kagak dapet, analogi menurut gue paling simple adalah Presiden Amerika Serikat di 2016-2020, Donald Trump. Kalian bayangin, dia itu adalah pebisnis yang juga masuk ke dunia entertainment. Dia ada TV show segala macam, dan abis itu akhirnya dia masuk ke dunia politik. Nah, karena dia sangat unik banget, banyak banget keterampilan yang dia stacking, yang benar-benar diakuisisi, akhirnya mungkin banget gak dia mempunyai suatu privilege yang sangat unik ke dia. Yaitu orang bingung, gue mau pilih siapa? Udahlah, gue pilih ya Trump. Karena gue tahu Trump punya gedung, pebisnis, punya TV show, sekarang kampanye. Udahlah, vote aja Trump. Jadi contohnya seperti itu. Jadi si Trump ini jadi magnet kan. Harusnya mungkin orang lain yang lebih kompeten, yang lebih mempunyai background politik yang jadi presiden. Tapi beliau karena dia itu sangat unik, ya akhirnya privilege tersebut bukan lari ke orang yang lebih tanda kutip mempunyai kompetensi atau pengalaman di politik, malah akhirnya diambil oleh Trump. Karena Trump jadinya magnet. Karena Donald Trump mempunyai magnet tersebut. Dia punya tipe keempat, yaitu unique privilege. Gue harapin banget bener ini bisa ngebantu lu pada merasionalkan semua lu punya keputusan saat lu membuang waktu. Karena semua waktunya lu itu berhubungan dengan seberapa besar kemungkinan lu akhirnya itu bisa hoki. Seberapa besar kemungkinan akhirnya lu bisa mengakuisisi privilege tipe 2, tipe 3, tipe 4. Tipe yang ke-1 udahlah guys, stop. Gak usah diomongin, percuma. Gue tahu Rafathar, gue tahu lu gak lahir dari keluarga yang berada. Gue tahu keluarga lu miskin, gue paham. Tapi sekali lagi, kalau misalnya ngomongin privilege-privilegean, itu kan berhubungan dengan perbandingan ya guys ya. Perbandingan ada gak yang lebih susah daripada lu pada? Gue yakin banyak banget. Apalagi lu pada yang bisa konsumsi kontennya gue. Lu pada punya privilege lu dibandingkan orang-orang di negara-negara sana yang per hari ini banyak banget dinamika hidupnya. Gak bisa punya handphone ataupun internet. Bahkan gak bisa makan. Bahkan gak bisa minum. Nah jadi stop, kita ngomongin yang poin 1 deh. Mendingan kalian di sini yang sudah dianugerahin dari poin 1-nya kalian untuk kalian itu mempunyai handphone dan internet, gunakanlah menjadi poin 2, poin 3, poin 4. Jangan kayak seakan-akan kalian itu IQ-nya 70-80, oh ya udah ya IQ gue 70-80 bro, ini kan udah kejadiannya gue udah kayak gini bro. IQ 70-80 bukan berarti lu pada gak bisa gerak guys, lu bisa akuisisi terus. Cuma lu sekarang harus bisa mengakuisisi diri lu yang baru. Lu harus bisa percaya bahwa lu bisa kedua, bisa ketiga, bahkan keempat. Kalau misalnya lu sendiri aja kagak percaya, ya gue bisa apa? Gue cuma konten guys. Ya gue bisa apa? Gue di sini cuma bisa menyediakan materi-materi dan konten seperti ini. Harapannya ini video bisa memberikan dampak positif ke kalian. Nah ngomongin dampak positif, gue mau kasih tahu ke kalian ya, gue harapin banget kalian ini nggak seperti orang-orang yang bakal gue jabarkan sekarang. Video ini gak bakal punya dampak apapun ke kalian kalau misalnya kalian itu cuma menerima informasi. Ini adalah informasi. Dah,
Ini nggak bakal ada gunanya. Kalau misalkan informasi tersebut abis itu kalian akhirnya belajar, ini juga nggak ada gunanya ini di sini, nggak ada fungsinya. Nah, informasi kan pelajarin abis itu kalian mikir, di sini juga nggak ada gunanya. Informasi belajar mikir, informasi belajar mikir. Loh, terus gue harus ngapain dong bro dari ini semua? Gimana caranya video ini bisa memberikan gue dampak positif? Simple, lu udah informasi belajar mikir, lu melakukan yang namanya aksi. Kebanyakan orang yang konsumsi konten-konten edukasi dan gak kemana-mana hidupnya, menurut gue simple, dia itu stuck di sini. Dan lu pada harus bisa memastikan lu tuh juga ada aksi nih. Dari informasi yang gue bagikan nih sekarang nih ke kalian pelajarin, kalian pikirin, habis itu jangan lupa diaksiin. Nah begitu aksi, kalian muter lagi nih ke sini. Puterin terus, mana yang menurut kalian relevan sendiri. Sampai akhirnya kalian mengakuisisi tipe kedua privilege, tipe ketiga privilege, sampai ke tipe keempat privilege. Kalian jadi unique privilege. Itu yang gue inginkan. Itu saat kalian itu akhirnya bisa mendapatkan suatu hal positif dari video ini. Gue benar-benar berharap banget kalian tuh gak buang-buang waktu sama sekali. Gue tahu video gue bisa terkesan lama, tapi ada fungsinya kenapa gue bikin lama. Karena gue pengen kasih tahu kalian fundamental. Kalian kalau misalkan kalian iseng aja, kalian coba deh ke kolom komentar gue video-video panjang gue. Pasti ngomongin hal yang sama, bertele-tele, bacot. Tapi segelintir dari kalian akhirnya bisa mendapatkan kenapa gue menjelaskan ini secara detail. Dan akhirnya mengakuisisi di konteksnya kalian sendiri tanpa harus melihat gue punya POV-nya kalian. Dan akhirnya kalian bisa exponential. Dan orang-orang seperti itu biasanya tuh silent. Which is fine. Yang gue ngomongnya silent winner gitu. Dia akuisisi informasi, abis itu dia menang. Oh oke. Gak usah ngomong apapun. Which is gak apa-apa. Gue gak mau terima kredit apapun juga gitu. Tapi gue pengen kalian itu ngerti bahwa ini semua tuh fundamental guys. Kalian harus bisa kontekskan ke diri kalian sendiri. Waktunya kalian itu kalian buang seperti apa, kalian sekarang posisinya di mana, apakah kalian mempunyai privilege untuk bisa ke poin ketiga, ke poin keempat, itu semua kalian yang bisa jawab. Tapi kalau lu nanya ke gue, fundamentalnya kayak semua orang itu, mau kalian IQ berapapun itu, menurut gue pribadi, opini, lu bisa kok. Lu gak usah ngomongin dari mengambil privilege pas lu umur 20 sampai umur 50 ini. Dimana mulai dari tipe kedua, tipe ketiga, sampai akhirnya tipe keempat lu bisa berdiri di sini. Yang di sini gue nggak bisa komentar guys. Lu pada masih tanda kutip bayi, masih hidupnya di sana-sana aja, bergantung sama orang tua, segala macam. Ya mungkin kalian emang di sini kagak punya privilege. Tapi menurut gue nggak butuh dibahas privilege seperti ini gitu. Namanya juga hoki gitu. Contoh kalau misalnya kalian di umur 20, 30 atau 40 atau 50 gitu kan, kalian mendadak menang lotre gitu kan ya. Ya nggak usah dibahas ya, itu namanya juga lotre gitu kan ya. Tapi kalau misalkan poin kedua, kayak fundamental kalian itu bisa melakukan suatu kuantitas yang bagus terus sampai kalian itu iterasi. Karena kan kuantitas itu bukan cuma sekedar kuantitas kalian main nembak-nembak terus doang loh. Kan kalian harus bisa benerin kalian punya mekanik kan. Kalian punya mekanik untuk nge-shootnya kan. Nah terus kita ngomongin awareness juga sama kan, ada rasionalnya, ada fundamentalnya. Kenapa kalian itu berasa, oh Instagram di 2011 dikatain sama fotografer profesional. Nah di TikTok di tahun 2019 juga dikatain juga sama dancer profesional. Sekarang di tahun 2024 orang-orang jualan digital product juga dikatain sama orang-orang yang benar-benar edukator. Nah hal-hal seperti ini kan terkesan kayak mirip ya momentum-momentum ini ya. Gue ikutan juga deh digital product sebelum ini semua akhirnya jadi mature. Nah hal-hal seperti ini menurut gue itu semua tuh butuh kalian itu akuisisi dan kalian kontekskan ke diri kalian sendiri. Menurut gue ini semua simple, sederhana, antara kalian mau lakuin atau kagak mau lakuin. Gue berani klaim semua orang bisa. Tipe pertama, gak semua orang bisa dapat hoki. Semesta mungkin aja yang kagak pengen ngeliat kalian itu langsung beruntung. Tapi tipe 2, tipe 3, tipe 4 sampai kalian akhirnya jadi magnet, menurut gue semua orang bisa. Kalau misalkan ada satu takeaway yang gue minta lu pada bener-bener resapin, adalah fakta bahwa semua orang itu punya kesempatan. Semua orang belum tentu dapat tipe 1, tapi bukan berarti lu kagak bisa dapat privilege lainnya. Dan kita coba ngobrolin rasional aja deh. Kalau kalian di sini yang udah pernah coba naik gunung, rasanya capek banget kan naik ke gunung gitu. Tapi gitu udah nyampe ke gunung, rasanya tuh puas banget, kayak bener-bener adrenalin lah, dopaminnya luar biasa kan. Nah jadi kalau misalnya kalian yang sekarang nonton video ini berasa kayak kesusahan lah segala macem, kayak aduh bro gue hidup gue gak tahu di mana, it's a privilege guys. Itu juga privilege.
Karena begitu kalian nyampe di tipe kedua, tipe ketiga, tipe keempat, itu tuh rasanya luar biasa banget. Tapi buat kalian yang masih pengen cuma rebahan aja, gue pengennya tipe 1 bro, gue pengennya nggak ngapa-ngapain. Coba lihat dari sisi negatifnya tipe 1 privilege. Orang-orang yang hoki ini bakal ada negatifnya juga. Kenapa? Egonya jadi tinggi. Karena dia berasa dia si paling pinter, kagak butuh keringat segala macem. Contohnya seperti apa? Kita bisa lihat anak-anak orang kaya pada umumnya. Berasa, dia udah si paling bener, diomongin apapun gak bisa gitu kan ya. Kayak susah banget kasih tahu ke dia, memberitahuan ke dia kenapa ini secara rasional ini suatu keputusan yang salah. Dia berasa dia udah bener. Dan itu akhirnya kenapa ada suatu impresi kayak seakan-akan generasi kedua sama generasi ketiga anak-anak orang kaya ini pada umumnya malah menghancurkan kekayaan yang sudah dibangun oleh generasi pertama. Jadi doing hard things, melakukan hal-hal yang susah ini untuk mendapatkan tipe 2, tipe 3, tipe 4, percaya sama gue, itu adalah suatu hal yang benar-benar sangat positif kalian lakukan. Itu bakal ngelatih otak kalian untuk berteman dengan stres. Pada umumnya orang-orang lemah, orang-orang pecundang yang cuma bisa ngomong doang di kolom komentar ngata-ngatain doang, yang IQ-nya beneran cuma 70-80, mereka itu cuma bisa, yaudah gue mau tipe 1. Kalau misalnya gak ada tipe 1, ya gue cuma ngatain lo aja. Nah, sekarang pertanyaan gue, kalau misalnya gue kasih tau kalian tuh punya pilihan lo. Antara kalian itu tipe orang yang mau 1, yang gak bisa dikontrol, nunggu doang, atau kalian mau ke tipe kedua, tipe ketiga, tipe keempat. Ada 2 jalan guys. Kalian mau jadi tipe 1, gue nunggu aja. Siapa tahu gue hoki, siapa tahu gue punya privilege yang kayak si Agus bilang tuh, mendadak gue dikasih lotre segala macem. Nah kalian nunggu nih. Nah di sini menurut gue ya beneran lah orang-orang yang IQ-nya 70-80, kalau kalian ngaku kalian tuh mau seperti ini, ya benar gitu loh. IQ kalian tuh cuma 70-80 gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian yang abis nonton video ini bener-bener ke-trigger bahwa si Agus ada benernya juga. Ternyata bisa lu. Gua menciptakan privilege dengan gua itu beraksi terus aja. Ternyata bisa lu. Gua menciptakan privilege dengan gua punya pengalaman. Ternyata bisa lu. Gua bisa menciptakan privilege dengan gua punya keunikan. Ini aktif. Kita gerak mencari privilege. Yang ini pasif. Rebahan aja. Dan gue argue, lu semua punya pilihan ini. Antara lu bergerak atau lu jadi teman rebahan. Dan buat kalian yang masih nonton sampai sini bingung mau mulai dari mana, kontrol apa yang bisa kontrol aja dulu gitu, simple gitu kan. Kalau bahasanya gue ngomongin habit-habitan gitu ya, ngomongin kebiasaan yang positif segala macam, fokus ke apa yang lu bisa kontrol dulu. Itu menurut gue level 1-nya deh gitu kan. Kalau misalnya ini piramid gitu kan ya. Level 1, level 2, level 3 gitu kan ya. Level 1 pokoknya lu fokus lah, sesuatu yang lu semua bisa lu kontrol gitu. Contoh di poin 1, contoh lu bangun pagi jam berapa, jam 5 gitu kan ya. Terus di poin kedua lu ngelakuin sesuatu yang sehat, contoh meditasi lah, olahraga lah. Dan di ketiga baru lu memperdalam lu punya keterampilan. Nah pada umumnya orang peduli pokoknya udah 3 aja, karena 3 kan yang menghasilkan cuan bro. Ini kan yang penting gitu kan ya. 1, 2 mah gak penting bro gitu loh. Yes, kalau misalkan lu per hari ini ngelakuin 3 aja menghasilkan cuan terus, menurut gue bener. Lu gak usah ngapa-ngapain. Jangan memperbaiki sesuatu yang tidak pecah. Itu ada quotes-nya sendiri. Do not fix something that is not broken. Nah tapi kalau misalnya lu nonton gue per hari ini karena lu itu pengen tahu fundamentalnya untuk lu bisa bikin lu itu mempunyai suatu momentum di harinya lu, ya berarti lu kagak bisa langsung ke 3 guys. Lu harus mempunyai suatu habit-habit kecil yang bisa kasih momentum lu ke atas. Kalau misalnya kalian tertarik untuk gue ngomongin lebih detail lagi terhadap tier 1, tier 2, tier 3 habit ini, kalian bisa komen aja di bawah. Itu aja video hari ini guys. Next video saya apa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.